Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 mulai. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Nanti kita bahas sampai ayat yang ke-8. Bahwa hal mendengar, kembali saya tekankan, hal mendengar itu sangatlah penting. Paulus katakan di sini bahwa sebenarnya banyak yang harus dia katakan. Tetapi kalau saya sederhanakan ayat ini, saya mau katakan begini, banyak sebetulnya yang kami mau bicarakan, tetapi akan percuma. Karena kamu lamban dalam mendengar, kamu tidak ngerti-ngerti, gitu loh. Ya. Dan kalau kita perhatikan, bukankah kembali ini juga terjadi di gereja modern? Berapa banyak orang yang sering kali ke gereja tetapi tidak ngerti-ngerti soal firman. Ya. Karena tidak mengerti maka mereka tidak berubah, tidak mampu berubah. Paulus katakan banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kuncinya ini adalah jemaat lamban dalam mendengar. Sehingga walaupun banyak yang dikatakan, walaupun penjelasan demi penjelasan sudah disampaikan, sepertinya kok tidak masuk-masuk gitu loh. Ya. Dan kalau kita perhatikan hal ini sebenarnya sangat mudah kalau kita mau jujur pada diri sendiri, bahwa kita itu lamban dalam hal mendengar karena banyak keinginan di dalam hati kita. Kita itu tidak fokus pada Tuhan. Bahkan kita beribadah itu demi tercapainya tujuan-tujuan di dalam hati kita. Sehingga fokus kita bukan Tuhan, fokus kita itu bukan firman. Tetapi bagaimana caranya tercapai tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang kita miliki. Oleh karena itu Paulus di sini katakan bahwa kamu itu telah lamban dalam hal mendengar. Bukan hanya soal suara, tetapi bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan itu loh. Ya. Ketika kita mampu mendengar dengan jelas, saya contohkan bahwa apakah harus kita selalu diberikan perintah, kemudian perintah itu dijelaskan secara terperinci? Kalau kita lihat pasangan suami istri atau orang tua dengan anak,
ketika kita lihat raut muka berubah, sikap berubah, kita sudah biasanya ngerti sendiri, ya, ngerti sendiri. Ini pasti ini ada salah ini, ada salah. Kenapa sikapnya kok seperti ini sekarang? Nah, tidak usah dibicarakan panjang lebar, sudah ngerti, ya. Bayangkan kalau lamban dalam hal mendengar, ya. Sudah muka berubah, tidak ngerti-ngerti, masih so akrab lagi, ya. Kemudian suara sudah ditinggikan, piring mungkin mulai dibanting, ya. Tetapi masih tidak ngerti-ngerti. Kemudian setelah itu, ayo yuk duduk, kita ngomong. Ngomong pun dijelaskan penyebabnya kenapa, masih bantah lagi, ya. Nah ini loh, lamban dalam mendengar. Kalau kita itu tidak lamban dalam mendengar, lihat gelagat. Lihat bagaimana biasanya hadirat Tuhan ada menjamah kita dan sekarang tidak terasa. Seharusnya, tidak usah Tuhan teriak dari atas surga. Ya, kita itu sudah ngerti sendiri. Nah ini cepat dalam mendengar. Ya. Kebanyakan kita tidak sampai dalam hal seperti ini, ya, lamban dalam mendengar. Ada kejadian-kejadian yang tidak biasanya, tidak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Kita anggap semuanya wajar, ya. Seharusnya kita cepat dalam mendengar, sehingga penjelasan tidak perlu terlalu banyak. Kita sudah ngerti. Nah, ayat 12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya kembali mau sederhanakan ayat ini. Sebab kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih bayi. Sederhananya itu. Berarti keinginan Paulus, keinginan Tuhan adalah semua orang percaya pada akhirnya dituntut untuk sampai dalam level menjadi pengajar. Bukan hanya pendengar, bukan hanya sebagai murid yang terus diajar, ya, tetapi naik level jadi pengajar, jadi orang yang punya pengetahuan dan bisa mengajarkan pengetahuannya itu. Tetapi kembali, bukankah kita melihat bahwa banyak orang Kristen tidak bisa menjelaskan bahkan soal iman, tidak bisa menjelaskan soal keselamatan di dalam Kristus, tidak bisa menjelaskan tentang kuasa darah Tuhan Yesus, tidak bisa menjelaskan tentang Roh Kudus. Semuanya tidak bisa. Yang bisa apa? Gampang marah, gampang ngambek, dendam, benci, terus seperti itu. Bayi seperti itu. Selalu minta diperhatikan, tidak sanggup untuk memperhatikan, dan bahkan tidak mau memperhatikan orang lain. Mintanya diperhatikan. Paulus mengatakan bahwa mereka maunya hanya susu, tidak bisa pakai makan makanan keras. Kenapa? Kalau makan makanan keras sakit perut. Posisi awalnya di ruang tamu, di ruang makan, langsung larinya ke toilet. Ya. Banyak kan? Ketika dikasih makanan keras, pindah. Banyak. Kenapa? Makanannya keras. Oh iya, bayi. Dari ruang makan langsung pindah ke toilet. Habis dari toilet beberapa kali, pindah ke rumah sakit. Kan seperti itu. Tetapi orang dewasa bisa mencerna makanan itu dengan baik. Orang dewasa ketika mendapatkan firman Tuhan, sadar, oh iya, bersyukur Tuhan masih mau menegur. Dan begitu.
Bukan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit pergi, sedikit-sedikit benci. Bukan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Sederhananya ini masih perlu lagi diajarkan dasar-dasar kekristenan, dasar loh. Ya. Dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bayangkan kalau 20 tahun masih perlu susu dan tidak sanggup mencerna makanan keras. Jangan berpikir bahwa gereja besar itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Banyak gereja besar khotbahnya sudah diatur oleh gembala senior, tidak boleh keras, tidak boleh nyinggung perasaan jemaat. Ya. Yang penting mereka hadir memberi persembahan, sudah aman-aman saja. Yang dipikirkan hanya kehidupan di duniawi. Padahal untuk sampai ke surga butuh peremukan daging, munculnya, kuatnya manusia roh. Dan itu butuh firman yang keras untuk menghancurkan kedagingan. Butuh firman yang sangat keras. Jadi kita sungguh sudah ada di akhir zaman. Sekarang periksa kerohanian kita. Kita ini masih anak-anak, masih bayi, atau sudah orang dewasa dan sampai dalam tingkat sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Rabu yang lalu kita bahas soal 1 Korintus pasal yang ke-13. Ada juga soal kedewasaan rohani di sini dibahas. Coba kita lihat. Kembali 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lihat ada perubahan. Bahwa dari perkataan kita ketahuan apakah kita masih kanak-kanak atau orang dewasa. Dari perasaan kita sendiri tahu apakah kita masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Dari pola pikir kita tahu apakah kita ini masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Dan Paulus kembali mengingatkan, karena sudah dewasa maka harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Dari perkataan, dari perasaan, dan berpikir, itu 3 hal digabung menjadi sifat. Ya. Kata-kata, perasaan, pikiran. Ketika 3 ini digabungkan, maka menjadi sifat dari seseorang. Paulus katakan, tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Berubah dalam perkataan, berubah dalam perasaan, berubah dalam pola pikir. Dalam kata-kata, yang ngerti perasaan orang lain. Ya. Di dalam perasaan jangan gampang marah, jangan tersinggung, jangan iri hati. Di dalam pola pikir
Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, pikirkan kepentingan Allah dan kepentingan orang di sekitar kita. Jadi dari 3 hal ini yang akan terangkum di dalam sifat manusia, sudah jelas kok apakah orang ini anak-anak atau sudah dewasa. Jangan sampai masih bayi. Kalau sudah begitu lama masih bayi, ini yang repot, ya. Yang repot. Bayi perlu diperhatikan terus-menerus. Kalau anak-anak sudah mending, hanya sering meledak. Ya. Hanya sering meledak. Jadi ini yang diinginkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kembali kepada kitab Ibrani ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang di sini memerlukan susu, susu itu tidak perlu dicerna, terima jadi. Jemaat datang sudah dilayani, ada penerima tamu, ada yang main musik, ada yang nyanyi. Ya. Kadang banyak jemaat itu tidak tahu apa-apa loh. Nyanyi, tidak ada satupun lagu yang hafal. Ya kan? Tidak tahu apa-apa, suruh cari Alkitab, kitab Keluaran misalnya. Ya. Tidak usah kitab Tawarik, tidak usah kitab Hosea, kitab Kejadian, tidak tahu. Loh, taunya apa? Mereka hanya datang, terima jadi. Kalau ada masalah, panggil pendeta untuk didoakan. Tidak cocok, tidak bisa, tidak sembuh, tidak selesai masalahnya. Cari pendeta yang lain. Kerjanya hanya seperti itu, terima jadi. Terima jadi. Kalau orang dewasa, tidak. Mereka mengusahakan firman yang sudah diterima. Bukan hanya sekedar diterima, diolah lagi, diimajinasikan, diucapkan, direnungkan, diperkatakan. Itu orang dewasa. Dan kalau mau jujur kembali, bukankah kita jarang menemukan orang-orang Kristen yang seperti ini, yang sudah dewasa, bahkan sampai dalam tingkat pengajar? Ingat, ini tidak berbicara soal jawatan, ini berbicara jemaat secara umum. Bahwa semua jemaat, Paulus menginginkan sampai dalam level dewasa dan pengajar. Ya. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa ini bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Orang dewasa itu bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Orang dewasa itu bisa menilai orang ini orang benar atau orang yang jahat. Bisa menilai. Anak-anak tidak bisa. Penjahat bawa permen aja ikut dikatakan baik sama anak-anak. Tapi orang dewasa tidak kenal kemudian ada yang menjanjikan hal yang baik-baik. Orang dewasa sudah mulai berpikir, ini maunya apa? Pasti ini ada maunya. Bisa membedakan antara orang yang jahat dan orang yang baik. Tetapi anak-anak tidak. Pokok kelihatannya menyenangkan, oh ini baik. Bisa bayangkan khotbah yang lucu, khotbah yang selalu menghibur,
khotbah yang selalu bicara soal berkat, tanpa ada teguran. Dan jemaat bisa katakan, wow, khotbahnya enak, menyegarkan, menenangkan, dan sebagainya. Apa gunanya tenang kalau akhirnya masuk ke neraka? Kenapa? Karena mereka masih bayi, masih anak-anak. Tidak bisa memilah-milah. Anak-anak tidak bisa membedakan antara musik yang baik, peralatan yang akibat peralatan yang canggih, atau hadirat Tuhan karena kekudusan dan doa-doa dari jemaat. Tidak bisa membedakan. Bahkan berapa banyak gereja yang ketika beribadah harus menyediakan alat yang bisa mengeluarkan asap. Supaya apa? Kelihatan mirip dengan awan kemuliaan Tuhan. Oh, bagus panggungnya. Wow, merinding. Merinding karena apa? Ingat kembali bahwa ini yang bisa membedakan hanyalah orang dewasa. Anak-anak gampang ditipu. Anak-anak tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Anak-anak tidak bisa membedakan antara keahlian dan hasil dari pengurapan. Anak-anak tidak bisa membedakan pengajaran palsu dan pengajaran yang benar. Anak-anak tidak bisa membedakan hamba Tuhan yang pinter atau hamba Tuhan yang diurapi. Mereka tidak bisa membedakan itu. Oleh karena itu, ingat kembali dengan kata-kata ini. Hanya sisa yang akan diselamatkan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh sampai masuk ke dalam kalangan sisa yang ditetapkan Tuhan itu. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh orang Surabaya dan dia tanya, kapan ke Surabaya Pak? Saya tidak ada jadwal. Dan dia kata, oh iya Pak, kalau nanti ke Surabaya hubungi saya ya, saya mau minta tolong. Saya sampai males. Kenapa? Ganti pembantu berapa kali, di rumahnya pembantunya kesurupan terus. Sampai setrikaan itu dia lari karena pembantunya itu mau menyetrika tuannya. Dan ketika saya datang, padahal hanya disentuh aja jatuh sendiri kok. Ini bisa tuan rumahnya yang Kristen bisa lari. Ketika saya layani bahkan pembantunya ini mau terima Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya melayani pembantu yang awalnya bukan Kristen datang kok. Ya, datang. Beberapa kali saya ketemu, tetapi ketika dia ganti pembantu lagi, punya masalah lagi. Ini yang salah majikannya atau pembantunya kan. Tetapi yang saya mau tekankan kembali. Anda melihat orang Kristen yang tidak berdaya seperti ini? Itu loh yang saya mau tekankan. Ada apa-apa manggil pendeta. Kenapa kok tidak belajar tengking dulu setannya? Kalau tidak keluar, coba puasa, tambah doa. Kalau masih tidak keluar, baru nanti bertobat. Dia minta tolong kepada pendetanya kan. Tetapi kita menemukan orang-orang yang tidak berdaya. Padahal sudah dibaptis, sudah melayani. Tapi kok begini? Gitu loh. Ada lagi yang menelpon saya, Pak, menurut Pak Yusa ini bagaimana? Bagaimana apanya? Saya tanya. Saya ini kan dulu pemimpin FA.
Lalu, sekarang saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya merasa tidak layak. Kenapa? Dulu saya pekerjaan saya mantap, sekarang pekerjaan saya ada masalah keuangan. Terus kenapa kok mengundurkan diri jadi ketua FA? Berarti kan hidup saya tidak diberkati, Pak. Loh, ukurannya untuk pelayanan harus kaya. Ukurannya kalau pelayanan harus diberkati yang notabene berbicara tentang uang. Anda bisa bayangkan. Gereja banyak dibawa ke model yang seperti ini loh. Ngeri. Dan saya katakan seharusnya jangan mundur. Tetap pelayanan sambil terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Dan kalau saya sebutkan gerejanya, Anda akan kaget. Itu gereja yang disenangi banyak orang. Tetapi lihat model orang-orangnya seperti ini. Hanya terdiri dari anak-anak yang tidak mengerti akan firman. Tidak mengerti. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan seharusnya makanan keras ini bukan untuk dibicarakan. Kok keras ya, Ya, bukan. Mau keras mau enggak. Orang dewasa makan itu yang penting enak. Ya kan, teka anyel-kanyelan kakan. Anak-anak bayi jangan ya bisa keselak. Tetapi yang saya mau tekankan, bukankah orang dewasa itu tidak pernah bingung dengan makanan yang keras? Jadi kalau masih ada jemaat yang mengatakan khotbahnya kok keras ya, khotbahnya kok keras. Seharusnya yang dibahas itu bukan khotbahnya keras. Tetapi yang dibahas itu saya harus berubah. Saya harus berubah. Lucu, kalau saya khotbah di Surabaya, selalu orang katakan khotbah saya keras. Tetapi demi ditumpang tangan mereka datang. Karena selalu orang-orang itu memberikan dalam kurung karunia. Hamba dilayani hamba Tuhan A dengan karunia nubuatan, karunia penglihatan, macam-macam. Waktu penyampaian firman banyak yang ngantuk. Selesai firman langsung berdiri siap-siap rebutan. Ya. Ada yang pakai nomor. Anda kalau bisa bayangkan doakan satu orang ya 5 menit. Dan mendoakan 100 orang, itu sudah ada nomornya. Dan waktu saya diundang kedua kalinya, saya katakan, enggak Pak, saya sibuk. Saya belum khotbahnya sudah takut, bayangkan. Lu ada nomornya loh. Nomor 1 sampai 10, maju. Ya, saya pikir hanya 20, ternyata sampai 100. Saya kapok. Ya. Saya diundang lagi, saya katakan enggak. Cari hamba Tuhan yang lain. Ya. Pasal 6 ayat yang pertama. Sebab itu harus berubah dari anak-anak, dari bayi ke dewasa. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan.
Paulus katakan begini, mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kalau saya mau sederhanakan, saya ambil ayat ini sama, ya. Intinya sama. Tinggalkan kata-kata yang model anak-anak itu, perasaan yang model anak-anak itu, pikiran yang model anak-anak itu, dan jadilah dewasa. Ayat 1 ini kalau kita mau sederhanakan bisa juga berkata, jangan hanya teori tok yang dibahas, tetapi ayo masuk ke dalam praktek. Dulu. Jangan hanya teori, tetapi praktek. Jangan hanya belajar, di sini dikatakan dasar-dasar pertobatan. Dasar-dasar kepercayaan kepada Allah atau iman. Berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ada gereja yang dibahas itu selalu soal oleh anugerah Tuhan, temanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Saya mau katakan ini kalau pengajaran ini sudah kokoh, fondasi kokoh. Tidak perlu diajarkan lagi, orang sudah yakin seyakin-yakinnya. Percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Banyak dari kita masih terus khotbahnya soal bagaimana diselamatkan dalam Kristus. Ada jaminan 100% selamat di dalam Kristus. Itu anak-anak. Itu bayi. Ya. Kenapa harus tumpang tangan? Apa manfaatnya tumpang tangan? Ajarannya soal itu. Padahal kita sudah berbicara praktek, impartasi, pengurapan. Berbicara soal hukuman kekal, soal kebangkitan orang mati, semuanya dibahas. Tapi tidak pernah ngalami diangkat ke surga, mendengar suara Tuhan. Percuma teori-teori yang seperti ini. Kalau sampai 20 tahun, 30 tahun, gereja, di satu gereja yang sama ini diulang-ulang terus. Percuma. Percuma. Gereja, ingat, membutuhkan orang-orang yang dewasa. Membutuhkan orang-orang yang dewasa secara rohani. Karena kalau hanya soal teori ini terus yang dibahas, soal pertobatan, soal percaya atau iman, soal berbagai baptisan, soal penumpangan tangan, soal kebangkitan orang mati, ya kan? Kan macam-macam pengajaran di gereja. Ada bahkan orang-orang gereja yang masih percaya kalau belum 40 hari rohnya masih ada di bumi. Ini ajaran bagaimana? Ada gereja yang percaya kalau orang percaya tidak otomatis masuk surga, masih masuk ke api pencucian, ya kan? Banyak hal. Tetapi saya mau tekankan, kalau Anda cepat dalam mendengar, ketika diajarkan 6 asas dasar ini akan menjadi fondasi dan tidak perlu terus dibahas. Anda siap untuk membangun. Anda siap untuk membangun. Jangan hanya bahas fondasi terus. Kalau kita bahas soal Yesus, bisa bayangkan kalau kita hanya bahas Yesus terus, yang adalah Allah dan yang kita bahas kejasmanian Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan, punya kuasa, dan sebagainya. Padahal
Kolose sudah masuk ke yang lebih dalam lagi. Bahwa di dalam Kristus segala kepenuhan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan bagi manusia. Yang dibahas sudah esensi kealahannya, bukan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi lagi. Yang dikatakan misteri, bukan rahasia. Kalau rahasia itu minimal satu orang tahu, ya. Kalau misteri itu tidak bisa dijelaskan. Itu bedanya rahasia dan misteri. Dan iman kekristenan disebut itu misteri. Anda bisa bayangkan itu. Ya. Sehingga agama lain tidak bisa untuk menerima, tidak masuk akal katanya. Kenapa? Dari awal Paulus sudah katakan itu misteri. Memang. Jadi, gereja bukan hanya selalu membahas soal teori, tetapi kita harus sampai dalam praktek. Dan dari praktek ini nanti pengajaran itu akan menjadi semakin kuat. Lukas mengatakan bahwa aku mau mengajarkan, memberitakan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Bukan hanya teori. Pengajaran Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Ya. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan, dikatakan. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Perhatikan bahwa Paulus tidak mau kita hanya menerima pengajaran soal dasar pertobatan, soal iman atau percaya, soal berbagai baptisan, penumpangan tangan dan sebagainya. Paulus mau kita itu diterangi hatinya. Ya. Pernah diterangi, artinya Paulus menginginkan kita sampai dalam level diterangi, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, bukan hanya teori, mendapat bagian itu kan pengalaman, mendapat bagian, dan yang mengecap firman yang baik, mengecap berarti merasakan, ya kan, mengecap firman yang baik itu merasakan, menikmati. Ketika firman disampaikan, firman soal kesembuhan dan Anda disembuhkan, ini namanya mengecap. Ya. Ketika firman soal keuangan disampaikan, Anda dibebaskan dari kemiskinan dan keuangan Anda meningkat, ini namanya mengecap firman yang baik. Ingat, ada kata firman yang baik berarti ada firman yang tidak baik. Kalau saya mau katakan firman yang diurapi, firman pewahyuan, atau firman yang hanya sekedar pengetahuan saja. Firman yang baik berbicara tentang firman yang diwahyukan, firman yang diurapi, yang akan mampu mengubahkan keadaan kita. Sehingga di sini dikatakan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tentang pelayanan malaikat, ya, tentang mendengar nyanyian surga. Ini pengalaman dunia yang akan datang, pengalaman di surga. Tetapi diizinkan sebagian kecil dinikmati oleh umat Tuhan selagi mereka masih ada di muka bumi.
Paulus menginginkan jemaat itu mempunyai pengalaman seperti ini loh. Bukan hanya diajar yang bersifat teori terus, tetapi hatinya diterangi. Pernah mengecap karunia surgawi. Ya. Karunia surgawi. Jamahan surga. Ya kan? Jamahan surga. Ada orang-orang yang bahkan beribadah terus tapi hatinya keras. Tidak pernah nangis, tidak pernah tersentuh hatinya. Hanya di sini karunia surgawi saja, jamahan surgawi saja yang akan bisa membuat hati orang itu luluh. Ya. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini harus dialami, harus dialami, harus dialami. Saya ada orang anak fitness yang minta doa karena mukanya jerawatan. Dan masih belum sembuh, jerawat banyak. Dan setiap ketemu saya katakan, saya yakin jerawatmu akan hilang. Setiap ketemu, ya Om doakan. Sudahlah, saya yakin. Kita sudah doakan, saya yakin jerawatmu akan sembuh. Tadi saya ketemu dan saya katakan, wow, kok kamu berubah? Jerawatmu kok semakin sedikit dan kering. Iya Om terus doakan ya Om ya. Itu muka, Adi tahu mukanya itu bisa penuh jerawat. Sampai perawatan tetap aja. Saya tidak berdoa untuk kedua kalinya. Saya hanya katakan setiap ketemu, saya hanya katakan saya yakin kamu jerawatmu akan hilang, akan sembuh. Saya hanya katakan itu. Ini loh, mengecap karunia surgawi. Jadi kita lihat di sini. Paulus menginginkan semua jemaat mengalami ini dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Bukankah seharusnya kehidupan kekristenan itu menggairahkan? Sayangnya kita menjadikan gereja seperti museum yang kering, yang sepi, yang sunyi, yang tidak terjadi apa-apa. Seharusnya kalau kita fokus, ini loh gereja seharusnya ngalami ayat 4 dan ayat 5 ini, maka gereja akan seru. Ya. Ayat 6, tetapi kalau sudah ngalami sampai di sini, ayat 6, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau sudah punya pengalaman seperti ini, jangan sekali-kali murtad. Anda tidak akan pernah bisa bertobat dan tidak mau bertobat dan tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Kalau hanya orang Kristen yang hanya datang, tidak ngerti apa-apa, kemudian mangkel, tidak ke gereja lagi, masih ada kemungkinan untuk bertobat. Ya. Tetapi kalau sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh, sudah mengalami penumpangan tangan disembuhkan, bahkan mungkin dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana disembuhkan, bagaimana diberkati, bagaimana malaikat datang dalam hidupnya. Dan kemudian orang ini murtad, meninggalkan iman, tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Jangan remehkan pengakuan dengan mulut kita yang mengatakan, aku tidak percaya Tuhan, aku percaya kepada Allah lain.
Seringkali kita menemukan banyak orang Kristen yang ketika menikah mereka hanya untuk tidak bikin sakit hati calon mertua. Sementara menikah mereka pakai agama yang lain. Dan kemudian setelah itu balik lagi. Kelihatannya baik. Tetapi saya mau katakan, pengakuan yang disampaikan di hadapan Tuhan, Tuhan catat. Anda bisa bayangkan, kita punya istri dan di hadapan perempuan lain. Ada perempuan lain di hadapan orang, kita katakan, ini bukan istri saya. Istri saya ini. Dan kemudian sampai rumah, Ma jangan marah ya Ma. Tadi itu hanya karena ada perlunya, terpaksa Papa. Rasanya Anda akan gegar otak. Ya. Tetapi bukankah ini juga yang dilakukan oleh banyak orang Kristen? Anda boleh tanya kepada agama sebelah. Sekali Anda mengaku iman, kepercayaan mereka, iman mereka, Anda tidak ada kemungkinan lagi untuk berubah. Sekalipun tindakan Anda kembali kepada Kristen, mereka katakan, engkau tetap diklaim oleh mereka bahwa engkau agamanya sama dengan mereka. Jangan remehkan hal ini. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu dikatakan, ketika orang rame tentang chip, saya mau katakan, tidak mungkin hanya berbicara soal chip. Itu berbicara sebelum chip dipasang. Engkau harus mendeklarasikan, aku meninggalkan imanku kepada Yesus, dan aku sekarang percaya dan tunduk kepada antikris. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan lagi untuk bertobat. Yang terpenting itu adalah pernyataan dari mulut kita. Apakah kita mau menyangkal iman atau tidak? Coba kita lihat sebentar saja di dalam kitab Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 2. Ayat yang ke-28. Atau kita mulai ayat yang ke-27. 27 dan 28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah, ayat 28 perhatikan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wah, ayat ini harus bikin kita hati-hati. Ingat kalimat yang sebenarnya mungkin si hamba itu tidak akan pernah pikirkan dampaknya sebesar itu. Hamba yang dipercaya 1 talenta mengatakan, aku mendengar Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Ya. Tuhan yang mengambil untung bukan dari usaha Tuhan. Dan Tuhannya mengatakan, seperti yang kamu katakan, aku lakukan. Oleh karena itu, di tahun perhentian ini, hati-hati dengan perkataan kita. Mau perkataan positif, mau perkataan negatif, seperti yang engkau katakan, itu yang Tuhan akan lakukan kepadamu. Hanya orang dewasa yang bisa menguasai perkataannya. Anak-anak tidak akan pernah bisa menguasai perkataannya. Oleh karena itu mari bertumbuhlah di dalam iman. Kembali kepada pembacaan kita di dalam kitab Ibrani.
Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Jadi ketika kita murtad sebenarnya bukan soal saya lebih cocok ini, saya tidak cocok yang ini, bukan. Tetapi masalah menyalibkan lagi anak Allah. Masalah menghina Tuhan di muka umum. Bahkan ketika berbicara di muka umum ini berbicara di hadapan musuh-musuh Allah sendiri, yaitu setan dan para pengikutnya. Saya ingin tambahkan sedikit, tapi nanti yang tambahannya ini saya akan bahas mungkin minggu pagi. Coba kita lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 29. Nanti minggu kita akan bahas Ibrani ini mulai ayat yang ke-19. Tetapi sekarang kita lihat ini saja. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bayangkan di sini. Ingat perkataan Tuhan Yesus dengan bahasa saya sendiri. Bahwa walaupun itu sudah begitu beratnya dosa yang kita lakukan ketika menghujat anak Allah, anak manusia, tetapi engkau masih bisa diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, dikatakan dosanya tidak diampuni. Nah sekarang di sini juga termasuk ketika Anda murtad, Anda menghina roh kasih karunia disebutkan. Apakah sama dengan menghujat Roh Kudus? Iya. Iya. Betapa lebih beratnya. Ayat 28 mengatakan begini. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ingat loh, hukuman di zaman Musa itu nyata, sangat nyata. Berarti kalau Paulus kepada jemaat di Ibrani ini mengumpamakan ini, memberikan pernyataan tentang hukum Musa dan membandingkannya dengan hukuman Allah, jelas ini adalah hal yang sangat nyata. Oleh karena itu Paulus di dalam kitab Roma mengatakan, perhatikan bukan hanya kemurahan Allah, perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Ingat, Allah tidak bisa dipermainkan. Kembali, nanti lebih dalam kita akan bahas hari Minggu ini. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya. Bahwa Allah memberikan semua ini, yaitu karunia rohani, hati yang diterangi, firman Tuhan yang baik,
karunia-karunia dunia yang akan datang, tujuannya supaya hidup kita ini berbuah. Arti berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Dan kan tidak mungkin kan pohon jeruk makan jeruk kan? Ya. Yang namanya jeruk orang lain yang akan makan. Ya. Nah, jadi semua itu diberikan oleh Tuhan, dikatakan sebab tanah yang menghisap air hujan. Ini air hujan berbicara karunia dari Tuhan yang sering turun ke atasnya. Ingat, Tuhan memberikan karunia sering, tidak habis-habisnya rahmatnya, dikatakan. Selalu baru setiap pagi. Ya. Sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Menerima berkat dari Allah. Ada ayat yang mengatakan begini. Roh yang diberikan kepada manusia itu diingini Allah dengan cemburu. Artinya, bahwa ketika engkau menerima roh Allah, maka engkau akan diperhatikan Allah. Ketika engkau tidak mengasihi Allah, maka ingat, bayangkan di sini kembali ayat yang ketujuh ini. Bayangkan orang yang sudah diberkati, dan kemudian murtad. Bayangkan orang yang Anda beri perhatian, beri uang, berikan kasih Anda, diutamakan, dan tiba-tiba orang ini mengkhianati Anda. Bayangkan istri yang sudah memasak dan sebagainya, atau suami yang bekerja, kemudian dikhianati oleh pasangannya. Dan ini yang Tuhan jadikan contoh. Ayat yang ke-8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saya mau memperkenalkan Allah yang sebenarnya yang jarang diajarkan oleh gereja. Ayat yang ke-8 ini gambaran dari Allah yang sebenarnya. Jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, bukan buah seperti yang diinginkan Allah, tidaklah ia berguna kalau tidak berguna di hadapan Tuhan dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Dan kita tahu pembakaran pasti terjadi setelah penghakiman dari Tuhan. Oleh karena itu mari di sisa waktu ini kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Terus diubahkan. Karena kalau kita tidak terus diubahkan, sama dengan nanti minggu yang kita bahas, ayat di atasnya akan mengatakan, ketika kita membiasakan diri untuk tidak hadir dalam ibadah, engkau akan gampang murtad di sana. Itu kaitan ayat-ayat itu. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan. Kalau engkau tidak maju, engkau bukan berada di tempat, tetapi engkau akan mundur jauh. Ketika engkau tidak diubahkan, maka sifat lamamu akan kembali lagi. Dan bahkan ditambah, kalau awalnya sifat lama itu hanya digerakkan oleh satu setan, maka sifat lamamu yang selanjutnya ini digerakkan oleh 7 setan. Hati-hati dengan kehidupan rohani kita. Ini akhir zaman, segala sesuatu bisa tidak terduga terjadi. Oleh karena itu, biarlah kita semakin teguh
di dalam iman. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua.